mana yang Allah sukai, tahajud atau tidur? Mana yang disukai nafsu, tahajud atau tidur? Mana yang disukai ibu-ibu, tahajud atau tidur? Tahadur, ya. Jadi banyakkan mana baca Quran, lihat medsos. Begitulah ya. Jadi nafsu itu cenderung membuat kita tidak mau melakukan taat. Makanya sabar yang bisa taat itu. Yang ketiga, ini umroh ini juga bagi yang tidak sabar, sayang itu uang. Bayar sekian. Emang yang ngasih duit siapa? Allah. Kita jadi pelit itu karena merasa ini uang saya. Untung dikasih ongkos. Tapi kalau saya lihat aura dari depan ini, maaf ya, ini aura-aura nggak ngongkos nih sebagian besar ya kan? Iya, sesudah saya pelajari, yang ngongkos sendiri itu paling 10%. Selebihnya diongkosin suami, ya. Benar? Ada yang diongkosin istri, diongkosin mertua. Jadi aslinya mah nggak ngongkos ya. Makanya nggak usah banyak gaya ya. Yang ngongkos juga jangan petantang-petenteng, udah saya bayarin. Enggak, itu Allah aja yang nitipin, rezeki yang undang sini. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Harus sabar, gak usah mengeluh, kita ini milik Allah. Mau tahu rasanya sabar dalam menghadapi musibah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi menghadapi musibah itu kalau mau sabar, yang pertama, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jangan merasa memiliki dan merasa dimiliki, kecuali semua milik Allah. Lihat tukang parkir, banyak mobil nggak sombong, ganti-ganti mobil nggak ujub, dihabis sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Jawab dong, jangan bikin saya kehilangan kesabaran. Karena hanya merasa tertitipi, tidak merasa memiliki. Makanya berat-beratnya kita itu karena merasa ini milik saya, ini harta saya, ini jerih payah saya, ini hasil ide saya, ini pengertian saya jamin dia tidak akan sabar. Tapi kalau ini milik Allah, ini titipan Allah, ini amanah Allah, ini karunia Allah, akan sabar. Halo? Ini saya lihat yang senior-senior dulu nggak kayak gini ya kan? Ibu harus sabar Bu menjadi tua tuh ya, jangan Bu harus ridho jadi tua. Tahu kenapa? Karena nggak ridho juga udah jadi ya kan? Ini bukan punya kita nih tubuh ini, ini bukan punya kita. Beda dulu SMP, sekarang misalkan memaksakan diri, ibu pakai seragam SMA. Ya seragamnya sih sama ya, cuma gimana lah gitu ya. Kalau dulu pakai seragam SMA lucu, sekarang ya lebih lucu begitu. Halo, sabar ya. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang sabar itu ingat bahwa kita tuh akan ada kembali ke sana. Nanti ke akhirat. Dunia ini cuma mampir, dunia ini cuma ujian. Tidak semuanya akan kembali ke kita. Dunia ini ada yang di dunia disakitin, tapi di akhirat itu habis dosa kita gara-gara disakitin orang. Kita difitnah, dibully dan sebagainya. Hitungan dunia kita luka, hitungan akhirat kita berguguran dosa. Makanya orang-orang yang ngitung akhirat, wa ilaina wa innalillah wa inna ilaihi rajiun, orang yang hitungannya akhirat, dunia ini nggak berat. Orang yang hitungannya dunia pasti berat. Kalau udah, wah gimana suami saya ini galak, hitungan akhirat mah, berarti gugur dosa. Ya kita mah nggak bisa ngebolak-balik siapapun. Suami nggak bisa ngebolak-balik hati istri, istri nggak bisa ngebolak-balik hati suami. Yang terjadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu baru keluar kamu, perbaiki diri aja, jadi orang yang baik, suami baik, istri baik, udah selebihnya terserah Allah. Orang mau menghargai atau tidak, ya gak ada masalah, semuanya ada hitungannya di sisi Allah.
Tapi kalau hitungannya dunia, saya tidak dihargai. Oh, sakit. Saya sudah sakit. Udah. Kalau orang ngitung balasan dunia, pasti banyak lukanya di hati. Betul? Makanya orang sabar itu hitungannya akhirat. Misal ya ada orang yang menghina kita, apa sih perlunya kita sakit hati, ha? Suara bukan suara kita, mulut dia, kenapa kita? Tapi saya nggak enak, saya disebut monyet. Kita monyet bukan? Terus di mana nggak enaknya ya? Dia nyebut ke kita monyet, padahal kita bukan monyet. Terus sakit hatinya apa? Tinggal kita jawab aja, bukan. Beres kan? Tapi saudara penganut teori Darwin sih ya. Jadi disebut monyet itu terlalu terjiwai nenek moyangnya. Jadi sakit hati. Bu, Pak, enggak mungkin semua orang suka ke kita semuanya. Pasti ada yang tidak suka lah ya. Nabi aja sempurna, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang nyebut tukang sihir, ada yang nyebut orang gila. Nabi yang segitu baik segala-galanya tetap dihina. Biasa aja. Lah Om juga kan udah nyobain ya. Dipuji rame-rame udah, dihina caci maki rame-rame udah. Cuman begitu episode hidup ya. Show must go on. Apa artinya? Jangan blow on itu artinya. Lanjut. Jadi nanti kalau pakai diuji mah HHN, hadapi, hayati, nikmat. Nanti ada ilmunya lagi ya. Lanjut. Terus ada sabar yang keempat. Sabar menyikapi kata-kata orang yang tidak enak. Ini harus sabar karena di rumah pasti ada yang ngomong gak enak ya kan? Enak nggak enak gitu ya kan? Siap ada orang yang ngomong gak enak harus dipersiapkan karena ada dalilnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang jahil, orang yang nggak bisa mengendalikan diri ngomong gak enak, qalu salama. Berkata yang baik saja, berkata yang mengandung keselamatan. Ini ada ilmunya karena bakal banyak kita mengalami hidup. Mungkin dari anak, dari istri, dari suami, dari orang tua, dari mertua, dari tetangga, dari kantor, dari atasan. Kan ada tuh kata-kata itu. Kalau nggak terlatih, mau tahu nggak caranya supaya nggak sakit hati ngedengerin omongan orang? Mau tahu tidak? Harus jelas hadirnya ya. Kalau mau, kalau tidak harus pugu ya. Jadi nggak sabar. Nih, menghadapi omongan orang yang nggak enak ya. Dengar, siapa pencipta kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin dosa dan aib kita? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang ngasih istiqomah? Siapa yang bisa menurunkan sakinah? Siapa yang bisa memasukkan kita jadi ahlul jannah? Tuh, kalau semua dari Allah, yang menghina kita, siapa dia? Hah? Gak ada apa-apanya. Sampai jeding, jeblek, dowet, demi Allah gak ngepek, men. Gak ada apa-apanya sekali. Tuhan kita tuh Allah, yang menentukan bahagia sengsara tuh Allah, yang mengangkat dan menurunkan derajat itu Allah. Gak ada apa-apanya manusia. Sok mau ngomong apa aja, demi Allah gak akan tertukar takdir Allah. Kita sakit hati karena kita aja nyakitin diri sendiri. Sok mulia, sok hebat, sok sukses, gak ada apa-apanya. Gak usah ribet. Kalau ada orang menghina kita, anggap aja ember jatuh. Ya. Kalau suami lagi marah gimana? Anggap lagi ngigau. Ngapain dimasukin ke hati? Kalau istri ngambek gimana? Lagi ngorok ya. Masa kita sakit hati? Ha? Halo? Ya, ini perlu dilatih teori gampang. Ya.
Dan kalau ada orang ngomong gak enak, biasa weh. Dan yang menentukan takdir itu Allah. Orang ngomong enak gak enak, dua-duanya sama. Ujian. Dipuji dicaci itu sama. Dua-duanya ujian. Mana yang sering gak lulus, dipuji atau dicaci? Dipuji. Kalau udah dipuji, suka lupa ke Allahnya. Jadi saya, ya kan? Ini saya, ide saya, kegigihan saya, perjuangan. Kalau nggak dikasih otak nggak mikir, kalau nggak dikasih otot nggak bisa berbuat, nggak dikasih sehat nggak bisa. Semuanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat itu hanya datang dari Allah. Makanya harus sabar ketika menghadapi ujian ini ya. Ngalir sajalah. Gak usah banyak mengeluh. Kita ini milik Allah. Sesuka Allah mau diapain juga. Betul? Halo? Gak usah rewel. Gak usah rewel. Ngalir aja. Karena hidup ini ada waktu-waktunya. Waktunya dipuji, waktunya dicaci, waktunya mudah, susah, sehat, sakit. Ya begini aja hidup nggak aneh. Ya, yang aneh itu adalah yang enggak ngerti bagaimana menghadapi hidup ini. Show must go on. Ngalir kayak air. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Nikmati apanya? Pahalanya. Nikmati naiknya derajat. Walaupun sakit, ya nikmati aja. Karena ada yang mulia karena sakit. Yang keempat, yang ketiga apa? Ini dia. Kalau terlalu dalam, ilmunya terlalu dalam, jadi susah dipanggil lagi. Kalau berbuat baik harus ikhlas. Ikhlas itu seperti apa sih? Mau dibagi susu murni gratis, susu murni dari sapi bahagia, mau? Sapinya bahagia, dia nggak ada stres-stresnya. Jadi susu murninya kualitas premium, 10 liter per hari, bebas ongkir. Mau tidak? Ini di Medina nih, siapa tahu diijabah. Tapi susu murni itu dikasih kotoran sapi, sesendok tembok, mau tidak? Sesendok kecil dikocekin oleh saya. Seujung sendok. Ibu nggak usah tahu lah, saya kocekin aja saja. Mau tahu? Mau tidak? Nah, Allah tuh nggak suka niatnya tercampur. Makanya yang bikin kita nggak bahagia itu pasti kurang ikhlas. Pasti. Jadi kita hidup ini lebih sibuk mencari penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Lebih sibuk mencari penghargaan makhluk daripada penghargaan Allah. Dan ini yang bikin capek. Hidup capek itu adalah karena berharap dari makhluk. Sedangkan yang diharapkan itu adalah makhluk. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang ngegerakin. Bu, ibu udah sering sekali ini saya katakan di manasik juga. Mau bahagia enggak nih? Gak usah terlalu cinta sama suami. Beneran. Bukan tidak boleh cinta. Gak usah terlalu cinta. Biasa aja. Gak usah banyak berharap. Maaf ya, ini saya lihat aura wajah-wajah ini. Ini wajah-wajah yang gak bisa diharapkan. Ya. Boro-boro ngebahagiakan istrinya. Ini ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Gak usah nunduk. Benar tidak? Gimana ngebahagiakan istri, ngebahagiakan diri aja lenong. Bu, ibu, ya. Ibu mau bahagia? Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Ya. Sumber penderitaan kita itu berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi. Itu capek hidup kayak gitu tuh. Kayak matahari aja. Hanya memberi. Ya, lakukan.
Lihat matahari terus bersinar, menerangi bumi, menumbuhkan bibit, menyegarkan yang layu, menerangi dari kegelapan. Apa yang dikembalikan dari makhluk ke matahari? Gak ada. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, sakit semuanya, benar? Makanya orang-orang yang overacting, ingin dihormati, ingin sakit. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula. Tapi giliran martabak telur, disebut si telur kan. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula pun, tapi habis baterai. Tenang aja, pesan kecil. Bandingkan dengan Palestina. Tenang, bismillah. Mana yang inti, yang ini, yang itu yang ngirim. Kecilkan dulu. Lihat listriknya masih nyala kan? Masih nyala nggak itu? Masih nyala, kiri kanan nyala. Biasa aja, ini bukan masalah gawat. Maaf ya, tenang, maaf. Lalu kabel. Oke, tenang. Ibu. Masih ini betul lagi dah. Istighfar. Wahai Allah yang Maha Baik, matikan dulu, terus hidupkan lagi. Tahu matinya yang mana? Itu punya orang. Yang dimatiin bukan yang itu. Tidak ada, sudah cukup ya. Makanya biasakan tenang. Pertama kita nggak ngerti, ya kan? Yang kedua mau ngapain juga nggak tenang, nggak ada kerjaan. Jadi begini sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian harus dilatih jadi orang yang udahlah, nggak usah ngarep-ngarep ke makhluk, bikin sakit hati. Sumber penderitaan dalam hidup itu berharap dari selain Allah, dan itu aja. Udah lakukan aja. Allah lihat tidak apa yang kita lakukan? Jawab. Lihat tidak? Apakah ada perbuatan kita yang tidak disaksikan oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya. Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah ketukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mencegah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah, latih terus ya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Apakah perlu kita mengingat-ingat jasa baik kita kepada orang lain? Jawab. Jawab. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita ke orang? Perlu tidak? Kalau mengingat-ingat jatuhnya jadi tenang atau jadi tidak enak hati kita? Tidak enak itu ciri-ciri kita melakukan sesuatu yang salah. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita kepada orang lain? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut? Kalau menyebut-nyebut jasa baik gimana? Jadi gembira atau tidak? Tes. Bu, yang ngomong merasa gembira, tapi lihat efeknya ya. Lagi diam.
Ya. Bu, kalau suami ibu bicara begini ke ibu, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras kalian. Demi kalian, ini rumah saya yang beli, saya yang nyicil. Tahu, kalian pergi jalan-jalan, itu mobil siapa yang nyiapin? Saya yang ngebensinin. Kalian pakai dempul, itu wajah siapa yang ke toko besi? Yang aku. Bu, suami pamer jasanya, apa yang ibu rasakan? Bahagia atau jadi enek? Jawab. Dengar laki. Dengan suami pamer jasanya, ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Apa? Nah, jelas. Sunnatullah begitu. Setiap kali kita pamer diri kita, yang dengar itu aslinya jadi enek dan jadi sebel. Bukankah begitu, Bu? Jadi kalau ada orang pamer jasa kebaikannya, apa yang ibu rasakan? Enek dan? Coba diulangi. Kalau apa? Nah, itu pula yang kami rasakan, ya, Bu, ya. Ketika ibu menceritakan, ya, karena kami manusia yang sama. Nafsu itu maunya pamer, Pak. Saya qadarullah, Allah membalikan hati orang yang dengar itu berbeda dengan yang kita duga. Tadinya kita kan merasa akan terhormat, hebat. Enggak. Dengar ya, kalau kita disukai seseorang, lalu kita pamer kebaikan, mau ngapain dia udah suka? Kalau orang sebel ke kita, terus kita pamer kebaikan, apa yang dirasakan? Makin amit-amit, dia pengennya ngebabuk aja. Makanya ikhlas itu rahasianya. Jangan merasa penting, jangan merasa berjasa. Ingat tadi, kayak gula, kayak akar pohon rindang, teduh. Mana akar pamer, ya kan? Yang di durian ini enak, jasa akar itu. Ini pohon rindang, bunga sakura, akar itu yang kerja keras. Itu tidak. Paling terkenal akar bahar aja. Ini serius, Pak. Hidup kita tuh menderita karena terlalu riweuh dengan ingin pengakuan orang. Ingin dianggap keren, ingin dianggap, coba, siapa yang ingin dianggap langsing? Jadi jarang napas, ya kan? Gini, nggak kerasa alis naik, terutama waktu dipotret. Tahu-tahu itunya timernya 20, Pak. Sampai megap-megap, ayo. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan keren, banyak cicilan. Makanya orang kalau ingin bahagia, lepas dari ingin penilaian makhluk, sibuk dengan penilaian Allah yang maha dekat, yang maha kuasa, merdeka hidupnya. Lakukan yang terbaik, lupakan. Orang mau tahu, tidak tahu, gak ada masalah, sok aja. Cukup bagi kita, wakafa billahi syahida. Oh, demi Allah, ini rahasianya hidup bahagia. Capek, pengen dinilai orang teh capek. Dan orang itu menilai kita kebalikan dari yang kita duga. Udah capek-capek nyicil mobil mahal-mahal. Berapa tahun cicilan? Jadi nyesek ya. Ibu udah mati-matian pengen tas mahal. Ketika dibawa ke pengajian, fine, tasnya bagus sekali. Ini KW berapa? Jadi dendam 7 turunan. Just the way you are. Enak hidup ini. Cukuplah Allah saja. Peng 3. 1. Syukur kalau diberi nikmat. 2. Sabar. Yang ketiga, kalau berbuat ikhlas. Nah, istighfar besok kita terusin ya. Kalau semua sekarang sekaligus, saya ceramah apa lagi nanti ya? Bisa langsung soleh semuanya. Ada pertanyaan kah? Kita masih ketemu di sini beberapa hari ya. Sini besok yang tadi sudah ke Kuba mana? Ada? Alhamdulillah. Kalau mau ke sana lagi bisa jalan kaki, Pak. Ya, dekat. Tadi saya juga jalan ke sana, hanya lihat aja jalannya. Dan itu balik lagi. Itu udah setengah jam.
Baik. Ada pertanyaan? Cukuplah, nggak usah repotan orang lain ya. Saran saya, 2 amalan penting selama di sini ya, selain sholawat adalah syukur. Karena Bapak Ibu benar-benar tenggelam dalam nikmat. Syukur. Syarat syukur itu 1, hati yakin semua nikmat dari Allah. 2, lisan selalu memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam hal apapun alhamdulillah. Yang ketiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jangan lupa nih, kalau ada yang mongkosin, jangan lupa pelit berterima kasih. Ingat ya, man la yuskuril qalil, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri hal yang besar. Sekecil apapun syukuri. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih ke manusia yang jadi jalan nikmat, dia tidak akan bisa bersyukur ke Allah. Makanya ahli syukur itu berterima kasih. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Ada seorang ibu-ibu, suaminya wafat. Kemarin 26 ya, beliau ngongkosin 26. Ibu, saya nanya, sekarang juga ngongkosin lagi buat Agustus tuh. Buat santri aja ngasih 5. Berapa beliau? Berapa ya nak ya? Berapa? 30. Setahun bisa ngongkosin 30. Saya tanya, Bu, mau apa lagi? Suami saya sudah meninggal. Beliau pengusaha, saya punya uang, saya senang aja lihat orang lain bahagia. Ini syukur terhadap rezeki yang Allah titipkan. Dan tambah. Tadi saya jalan dengan dokter, berdua suami istri, satu anestesi, satu penyakit dalam. Ini dari mana? Jauh, dari Sulawesi. Kau ikut? Ya, semenjak ikut umroh, tiap pulang umroh tuh rezekinya makin nambah. Makanya terus aja kami niatkan. Dan gak bisa berkurang. Benar, karena menggunakan rezeki di jalan Allah, itu bagian dari syukur. Kalau nanti ada bapak ibu gara-gara sedekah uangnya berkurang, beritahu saya. Ya, berapa jumlahnya sedekahnya, catatannya kasihkan ke saya. Nanti saya akan baca ya. Terakhir, tampakkan nikmat. Boleh menampakkan nikmat, boleh. Tapi catatannya bukan supaya kita yang dipuji, supaya tahu ini tuh karunia Allah. Alhamdulillah kami sudah sampai di Medina. Semua ini hanya karunia Allah. Bagi teman-teman yang mau bertanya, minta aja ke Allah. Jangan tonjolkan saya, tapi Allah. Cukup? Rino cukup? Bapak mau nanya apa? Silakan mempersulit. Satu aja, tunggal ya, karena orang tua. Ya Pak. Bapak sudah lanjut usia. Berapa lanjut usia maksudnya Pak? Ya. Ya, hari-hari yang sudah lanjut ini sering timbul ke permukaan. Jadi artinya menimbulkan suatu kegalauan, keresahan. Ya. Nah ini barangkali saya mau bertanya untuk kiat-kiatnya kira-kira untuk selalu bisa meredam permasalahan-permasalahan hidup yang sudah berlalu. Sudah baik. Sudah Tadi pensiun masalah. siapa? Baik. Waktu itu ada 3. Satu yang belum terjadi, belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Benar? Yang kedua, yang sudah terjadi. Yang lalu sudah berlalu, nggak bisa diapa-apain. Waktu kita tuh cuma yang sekarang. Setiap ingat ke depan, yang sekarang jadi bagus. Setiap ingat yang lalu, yang sekarang jadi bagus. Baru sukses, Pak. Kalau orang sibuk cemas dengan yang belum terjadi, membuat kita sengsara sekarang, itu salah. Bagaimana caranya? Dengan At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Tenang aja. Orang mau ngancam apapun, tenang aja. Yang penting sekarang kita benar. Sekarang sholatnya bagus, akhlaknya bagus, sekuat tenaga jangan maksiat, perbanyak tobat. Besok kita akan diurus oleh Allah. Jadi jangan takut, orang mau ngancam apapun tenang aja, Allah yang punya takdir.
Kalaupun takdirnya harus mati, ya nggak apa-apa. Memang ada waktunya mati. Tapi gimana kalau kita ketipu? Ya nggak apa-apa. Kalau waktunya ketipu, ya yang penting kita jadi dekat dengan Allah. Dunia memang begini, Pak. Jadi jangan risau. At-Taubah ayat 51. Bagaimana yang lalu? Emang udah takdirnya begitu.